Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'daha ma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, terlalu yakin bahwa Allah tidak akan menenggelamkan bumi sehingga terjadi goncangan yang hebat. Inkhisaf itu artinya tenggelam. Jika tanah maka longsor atau ambles dan menimbulkan goncangan. Inkhisaful ard. Dalam hadis kata Nabi, di akhir zaman akan banyak terjadi inkhisaful ard. Banyak tanah longsor, bumi ambles. Rekan-rekan silahkan menelusuri peristiwanya, terekam cukup banyak di dalam berbagai channel sosial media, diantaranya di YouTube. Orang sedang berpesta, orang sedang duduk-duduk, mobil sedang melaju di jalanan. Kejadiannya tidak di negara miskin, di negara yang katanya menguasai segala teknologi. Maka ilmu, pengetahuan, kecerdasan tidak seharusnya digunakan untuk melawan Tuhan. Jangan kepedean. Allah lanjutkan, amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau engkau terlalu yakin bahwa tidak akan turun hujan batu, tidak akan mungkin ada badai, mustahil ada hujan yang bisa menghancurkan rumah. Faktanya terjadi. Ada kaca mobil yang pecah, kendaraan yang rusak, genteng rumah yang berhamburan, hanya gara-gara hujan deras. Lagi-lagi silahkan telusuri videonya, tidak perlu beritanya, lihat langsung. Ternyata peristiwa itu tidak mesti menimpa negara miskin yang katanya terbelakang ilmunya. Terjadi di tempat-tempat yang mereka merasa menguasai teknologi dan sebagainya. Allah nggak pernah salah. Maka minimal janganlah jadi pribadi yang kepedean dengan apapun yang kita miliki. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Jika engkau hari ini menganggap Tuhan berbohong, Nabi berbohong, engkau tidak mau beriman, maka engkau bukan orang pertama yang melawan Tuhan. Sudah ada sebelumnya melawan Tuhan. Fakaifa kana nakir. Maka lihatlah dampak dari perlawanan mereka. Enggak ada yang selamat. Firaun kurang hebat apa? Kurang berkuasa apa? Namrud kurang hebat apa? Kurang berkuasa apa? Semua kisah mereka berujung kebinasaan. Terekam dalam sejarah sebagai sosok yang memalukan, tidak sebagai sosok yang dimuliakan. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sekarang Allah ajak kita
Setelah tadi Allah ancam, Allah giring kesadaran kita menuju tadabbur. Perhatikan, kali ini Allah mengajak untuk mentadabburi burung. Bagaimana hebatnya burung terbang. Kita sebagai manusia modern, bagaimana rumitnya membuat pesawat. Gak semua negara bisa, gak semua ilmuwan mampu. Sahih. Tapi kenapa burung sedemikian mudahnya terbang? Bapak-bapak pernah lihat burung gagal take off? Burung perlu laporan perakiraan cuaca nggak untuk take off? Nggak perlu. Pilot dia nggak bisa take off tanpa laporan itu. Dia harus tahu persis bagaimana prediksi cuaca di jalur yang dia akan terbangi. Burung nggak perlu itu. Dia tahu ini bakal hujan deras, maka aku berdiam aja ngumpet di bawah pohon atau di daunan atau di dahan pohon. Pernah lihat burung gagal landing? Perlu landasan yang cukup panjang, gara-gara itu burung gagak yang cukup besar, maka setidaknya perlu 10 meter agar landingnya mulus. Enggak perlu sama sekali ada roda di kaki burung. Sedemikian hebatnya Allah Azza wa Jalla, Pak. Teknologi transportasi di era modern ini, manusia mengakui semua yang paling keren adalah pesawat yang bisa mengudara. Itu yang paling canggih. Makanya mengendalikannya pun sekolahnya rumit, tidak semua bisa lulus, yang lulus tidak semua bisa dapat sertifikat. Enggak seperti mengendari motor, bawa mobil, kereta dan sebagainya. Pilot paling berat. Ternyata Allah menciptakan burung yang Masya Allah beragam bentuknya, beragam panjang ekornya, beragam panjang sayapnya. Sampai detik ini kita nggak pernah melihat pesawat yang sirip belakangnya lebih besar dari bodinya. Burung ada yang ekor belakangnya terlalu panjang namun ia tetap take off. Ia tetap mulus dengan beragam bentuk yang super indah. Pesawat bentuknya stagnan, kalaupun berubah hanya variasi saja. Sedemikian luar biasanya Allah. Maka idealnya kalau kita begitu kagum dengan bagaimana pesawat terbang bisa mengudara dengan jumlah yang cukup berat, sebagian sekarang ada yang bisa mengangkut 400 lebih manusia penumpang dalam sekali terbang, dengan jarak jelajah yang luar biasa, bisa melewati Pasifik dan sebagainya tanpa isi ulang bahan bakar. Harusnya kita luar biasa kagum dengan burung yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau ila tair, maka lihatlah burung, bandingkan dengan pesawat. Sebetapa sederhananya namun tetap jauh melampaui kehebatan pesawat. Lanjutannya rahimakumullah, maka kemudian harus sadar, nggak boleh ngandelin apapun. Bunyi ayatnya, awalam yara ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yamsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ngandalin pasukan, jund, prajurit, pengawal, paman, suku, keluarga besar, ayah, istri, anak, itu semua jund. Siapapun dari makhluk yang kita andalkan, berarti kita mengandalkan sesuatu yang salah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Karena begitu tiba saatnya nggak akan ada yang bisa nolong kita. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Atau apa ada yang bisa diandalkan untuk terus memberinya rezeki ketika Allah menahan rezekinya? Luar biasa. Sekolah di PTN ternama, pengalaman keren, ternyata nganggur. Luar biasa. Bahkan gak kuliah, tapi kesempatan bertubi-tubi. Sahih? Emang wajib hukumnya?
Harus cerdas baru duitnya banyak? Enggak. Emang wajib hukumnya baru bodoh baru bisa kaya raya? Enggak juga. Begitu Allah putuskan rezekimu berlimpah, maka berlimpah. Begitu Allah putuskan Allah tahan, maka Allah tahan. Anehnya, manusia selalu hidup dengan utu wa nufur, sombong dan selalu kabur dari Allah, seolah-olah ia bisa mengendalikan semuanya. Rahimakumullah. Padahal enggak, ya kan? Harusnya kalau dipanggil Allahu Akbar, mampirlah ke rumah Tuhan. Dia yang bisa menentukan semuanya, Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Harusnya kalau memang ilmu yang mendatangkan harta, maka orang paling pintar ialah orang paling kaya. Ternyata enggak. Harusnya jika kerajinan yang mendatangkan harta, maka orang paling rajin, maka dia paling kaya. Harusnya jika keringat yang mengundang harta, maka yang paling keringatan dia yang paling banyak duit. Ternyata enggak semua. Keputusannya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya enggak sama dong, kata Allah. Mikir, mana mungkin sama orang jalan dengan kedua kakinya dengan yang satunya lagi jalan dengan wajahnya, jalan dengan cara jungkir balik. Enggak sama. Allah sedang menyindir mereka yang enggak tahu apa yang harus diutamakan, enggak punya skala prioritas yang akurat dalam hidupnya. Bayangkan begitu dapat gaji rekan-rekan, teman bukan keluarga, musibah. Bayangkan kita jadi pribadi yang hebat sekali berterima kasih, kita nggak bisa melupakan jasa baik orang lain, tetapi seenaknya kepada Tuhan, padahal ialah yang memberikan segala-galanya. Rahimakumullah. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka berjalanlah di atas kaki, berjalanlah dengan kaki, jangan berjalan dengan wajah. Ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, sekarang setelah tadi berkali-kali dinasihati oleh Allah, disadarkan oleh Allah, Allah membuat pertanyaan-pertanyaan imajinatif agar manusia sadar. Sekarang Allah perintahkan Rasulullah SAW, Muhammad, sampaikan kepada mereka, qul, katakan kepada mereka Muhammad, walladzi ansha'akum, ialah yang menciptakan kamu sekalian, ialah yang menjadikan untukmu as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan dan hati. Maka harusnya berterima kasih kepada Allah. Bayangkan gak punya mata, bayangkan gak bisa mendengar, bayangkan bisa mendengar dan bisa melihat namun tidak punya perasaan, maka nggak ada cinta, maka nggak ada kasih sayang, maka nggak ada keluarga, maka nggak ada teman, maka hidup sendirian. Anugerah dari Allah. Apa upaya yang udah kita lakukan sehingga kita berhak atas mata? Nggak ada apa-apa. Apa yang upaya yang sudah kita lakukan seolah-olah kita berjasa sehingga kita sekarang berhak atas telinga? Nggak ada. Semua Allah berikan sebagai bagian dari rahmatnya. Maka jangan berterima kasih, jangan utamakan terima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Yang kedua, Muhammad juga sampaikan kepada mereka, jangan sampai mereka lupa, ialah yang mengembangbiakkanmu di atas muka bumi ini. Masya Allah, bukan kita. Kurang sehat apa? Kurang cantik apa? Kurang bugar apa? Begitu Allah putuskan tidak punya keturunan, maka tidak punya. Terserah mau menempuh cara apapun. Kalau Allah takdirkan tidak, maka tidak. Sebaliknya, ketemu istri 3 bulan sekali, anaknya 7. Rahimakumullah. Luar biasa. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian anak-anak membuat kita lupa sama Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setiap kali Nabi menyampaikan bukti betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah kepada umat manusia, Allah beri mata, Allah beri telinga, Allah beri hati, perasaan, Allah kembang biakkan manusia. Begitu mereka berhubungan melampiaskan syahwatnya, maka itu berarti
jumlah manusia bertambah ya jadi bisa memiliki anak, memiliki turunan dan seterusnya. Tapi mereka malah membantah, yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Muhammad. Kalau memang Anda benar, mana azabnya? Kami kan nggak mau beriman. Kami melawan Tuhan, kami nggak percaya bahwa Tuhan itu satu. Mana azab yang kau ancamkan kepada kami? Apa jawaban Nabi? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Yang tahu cuma Allah. Aku hanya mengingatkan. Rekan-rekan, jangan pernah baperan untuk menyampaikan kebaikan. Cukup sampaikan. Setelah itu abaikan. Siapapun, istri, anak-anak, bangun nak sholat. Nggak bangun 15 menit, bangunkan. Tugas kita menyampaikan. Kita tidak mampu dan kita dilarang untuk maksa orang lain. Tugas kita menyampaikan. Nabi saja, wa ma ana illa nadhirun mubin. Aku hanya menyampaikan. Ya. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Lucu ya. Kelak yang bercerita Allah nggak pernah bohong. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah Maha tahu. Ilmu Allah pasti, ilmu Allah akurat. Kata Allah, mereka yang kufur, mereka yang ingkar, mereka yang tidak mau beriman, begitu melihat bahwa ini sudah kiamat, begitu kelak mereka dibangkitkan, begitu didekatkan kepada mereka azab, barulah wajah mereka berubah. Si'at wujuhul ladzina kafar. Rekan-rekan, ngapain sih Allah cerita kiamat? Emang kita mau mati sekarang? Ada yang mau meninggal sekarang enggak? Enggak ada kan? Saya juga enggak. Allah menceritakan kiamat agar kita memiliki persiapan. Sama kayak rekan-rekan buat motor di sini apalah. Kan kita kalau naik kendaraan tuh pakai motor disuruh pakai helm. Emang mau nabrak? Emang mau ngebut? Enggak kan? Ada yang berencana nabrak maka harus pakai helm? Enggak dong. Kita nggak pernah berencana untuk diazab, tapi kalau nggak hati-hati, maka peringatan ini langsung ditarik saja untuk kondisi kita sekarang. Bayangkan dosa, kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini terhadap Allah, dan kemudian bermuka murunglah sekarang, jangan nanti di akhirat. Akhirat bukan untuk wajah-wajah yang murung, wajah yang murung dindingnya neraka. Sekarang aja yang berwajah murung, sedih, lesu. Kenapa bang? Ya Allah, saya kemarin salah sama emak, saya kemarin telat masuk kerja, saya kemarin terbukti nggak disiplin, saya kemarin ditegur nggak amanah, saya kemarin nipu orang, saya kemarin ngasal ngomong bikin sakit hati orang. Maka bermurung wajahlah hadir ke sini ke rumah Allah, minta ampun sama Allah. Ya, jangan malah sebaliknya, di dunia petantang petenteng seolah-olah nggak ada salah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali, maka pasti akan murung kelak di akhirat. Loh kok bisa begitu? Emang nggak ada orang benar semua? Nggak ada. Orang benar semua cuma Nabi dan Rasul tok. Sisanya kita jadi baik hanya karena kita mau selalu introspeksi diri. Ya. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'aya rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Sekarang di 3 ayat terakhir ini Allah kembali nyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan kepada mereka. Coba nih kalian dengerin kata Nabi SAW. Jika Allah mencabut nyawaku, jika Allah mencabut nyawa pengikut-pengikutku, in ahlakani Allahumma ma'aya au rahimana, membinasakanku atau menyayangiku, memberiku surga, maka pertanyaanku kepada kalian, siapa yang akan menyayangi kalian? Pertanyaan logika. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, sekarang saya nih ke masjid, sholat, jadi orang baik, saya ngaji, saya baik sama orang, baik sama Allah. Karena kalau saya meninggal, saya ngelawan Allah, saya bisa diazab. Sebagaimana saya sekarang baik sama Allah, saya punya harapan kalau saya baik sekarang, kalau ada salah saya langsung introspeksi diri,
Mudah-mudahan Allah menyayangi saya. Lah Anda, siapa yang akan melindungi Anda di akhirat? Teman Anda yang mabuk itu, CS Anda yang gila maksiat itu. Keren kan? Rahimakumullah. Luar biasa dialog Al-Quran. Jadi iya, iman itu seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, minimal sekali bercabang dua. Ada takut, ada harap. Kenapa kita jadi baik? Takut neraka. Kenapa kita jadi optimis? Karena berharap surga. Maka kita selalu, mukmin itu sangat hati-hati, di saat yang sama sangat bersemangat. Jadilah pribadi yang seimbang. Ya. Ya. Ahlakani Allahumma ma ya rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasta'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Yang akan melindungi hanya Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Dan kelak mereka yang ingkar kepada Allah, mereka akan sadar bahwa mereka sesungguhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, rahimakumullah. Ahlakani Allahumma ma'ya rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi fa alaihi tawakkalna fasta'lamuna man huwa fi dhalabil mubin. Qul, ayat terakhirnya bunyinya apa ya, bunyi ayat terakhirnya? Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Luar biasa. Endingnya itu, seandainya airmu keruh, airmu ghaura, itu nggak bisa dipakai, nggak layak minum, nggak layak mandi, nggak layak MCK. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka coba cek dengan kecanggihan, dengan kehebatan ilmu yang kau miliki, apa manusia bisa membuat air sebagus yang Allah turunkan dari langit? Sampai detik ini bapak-bapak, ilmuwan tetap mengatakan air terbaik adalah air hujan. Nggak ada lawan. Bukan air hasil sulingan manusia. Sehebat apa sih? Pernah minum air sulingan laut kan? Air laut dibersihkan kandungan garamnya, maka kemudian katanya layak, tetap aneh rasanya. Oh, airnya diproses sedemikian rupa, tetap nggak senikmat air hujan. Rahimakumullah. Begitu juga embun dan seterusnya. Semoga Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari setengah bagian dari surah Al-Muluk ini, yang pertama sekali, jangan kepedean. Sehebat apapun kita, sangat mungkin tanah longsor, sangat mungkin tiba-tiba bumi bergoncang, gempa, sangat mungkin, semuanya serba sangat mungkin. Maka sering-seringlah baca berita dan bertanya, kok bisa ya negara semaju itu mereka harus menerima bencana alam? Nama-nama indah, nama-nama seksi untuk jenis topan itu ada di mana? Negara tertinggal atau negara maju? Negara maju. Namanya keren-keren untuk menutup kesan betapa mengerikannya bencana itu. Rahimakumullah. Ya, maka apalagi kita yang ilmunya terbatas dan sebagainya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering-sering tadabburi semuanya. Makanya kita sering disebutkan dengan istilah tadabbur alam, bukan tadabbur bangunan. Kalau tadabbur bangunan seperti bangunan ini pasti kebayang arsiteknya. Tapi tadabbur alam, lihat langsung apa yang Allah sediakan di jagat raya ini. Itu langsung menambah, menguatkan iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahimakumullah, jangan terlalu pede bergantung sama makhluk. Jundun siapa sih? Mentang-mentang punya teman, punya koneksi, punya apa juga. Akhirnya penentu segala-galanya Allah kok. Allah yang mutusin. Kalau kata Allah Anda berhasil, berhasil. Kata Allah gagal, ya gagal aja. Lagi-lagi sering-sering baca berita, tadabburi, ya kan? Unik kan? Dulu petantang pententeng, soal sekarang nangis di pengadilan. Itu bukan berarti tidak mungkin menimpa kita, rahimakumullah. Enggak mentang-mentang kita bukan pejabat itu enggak bisa menimpa kita. Itu bisa menimpa siapapun tak terkecuali. Maka jangan pernah ngandelin makhluk. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, rekan-rekan. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghafal surah Al-Muluk, memahami maknanya dan menjalankan pesan-pesannya di dalam keseharian kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.